Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang lalu kita belum selesai membaca tafsir dari surat An-Nur ayat ke-35, yang ayat ini menjelaskan bagaimana agar kita mudah untuk bisa memahami dan mengamalkan dari Al-Quran, sehingga Al-Quran itu benar-benar memberi manfaat kepada para pembacanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, saya baca dulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi, permisalan cahaya Allah, kamiskatin, seperti sumbu, fiha misbahun, yang di atas sumbu itu ada lentera atau api. Al-misbahu, lentera tadi, fi zujajah, berada dalam kaca. Az-zujajatu, lentera yang di dalam kaca tadi atau kaca itu, ka'annaha kaukabun durriyun, seperti bintang yang terang. Yuqadu, yang dinyalakan lentera itu, min syajaratin mubarakatin zaitunah, dinyalakan dari minyak kayu yang barokah. La syarqiyatan wala gharbiyah, yang kayunya itu tidak hanya diterangi dari timur saja atau dari barat saja. Yakadu zaituha yadi'u walau lam tamsas hunarun, hampir-hampir minyaknya saja itu terang. Artinya minyaknya saja itu sudah bercahaya. Yadi'u, bercahaya, walaupun tidak diberi api. Nurun ala nurin, berarti cahaya di atas cahaya. Yahdillahu, Allah memberi petunjuk, linurihi, kepada cahaya Allah, mayyasha, barang siapa yang dikehendaki. Yadribullahul amsala, Allah membuat permisalan. Tadi itu permisalan linnasi, untuk manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, sudah kita baca dulu tafsirnya dari ayat ini di pertemuan yang lalu. Kita lihat, jadi itu gambarannya. Allah membuat permisalan seorang mukmin itu seperti cahaya, seperti lentera, seperti minyak, kemudian diberi sumbu, kemudian
kemudian diberi api yang ada di kaca, yang kalau cuma api saja tanpa ada kacanya atau semprong, maka itu nyalanya juga kurang. Maka ketika diberi semprong, diberi kaca, cahayanya itu semakin terang sekali. Ini kemana jalannya? Benar. Allah katakan di sini nur ala nurin. Jadi cahaya api yang menyala, wa nuri zait, dan cahaya minyak. Jadi kata Allah tadi kan minyaknya saja itu sudah bercahaya, dan diberi api lagi, maka kata Allah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Wa wajhu hadzal masal, di mana letak permisalan alladzi darabahullahu, yang Allah buat permisalan di ayat ini. Surat An-Nur ayat 35. Wa tatbiqihi, di mana letak kesamaannya antara lentera tadi dengan orang mukmin, di mana letak kesamaannya. Ala halatil mukmin, dengan keadaan orang mukmin. Jadi perlu diingatkan di sini bahwa Allah membuat permisalan lentera tadi dengan minyak yang bagus, minyak zaitun yang bagus. Maunya Allah untuk menjelaskan tentang keadaan seorang mukmin. Nah, mudah-mudahan ayat ini bisa membangkitkan semangat kita untuk berupaya sebagaimana dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Allah membuat permisalan untuk lebih mempermudah. Seharusnya orang mukmin itu seperti itu. Wa nurullah, dan cahaya Allah tadi ya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahayanya atau menerangi langit-langit dan bumi. Cahaya Allah fi qalbihi, bahwa cahaya Allah fi qalbihi, yang berada di dalam hati mukmin. Cahaya Allah di situ berada di dalam hati seorang mukmin. Kalau lentera tadi minyaknya bercahaya. Anna fitratahu, bahwa fitrah seorang mukmin ya, allati futira alaiha, yang Allah buat, Allah yang memberikan fitrah padanya, bimanzilati zait as-safi. Jadi cahaya Allah yang ada di hati seorang mukmin itu adalah fitrah. Fitrah seorang mukmin, kata Allah, bimanzilati zaiti as-safi, sama dengan zait atau minyak yang safi. Safi artinya jernih. Nah, minyaknya jernih. Yang kata Allah minyaknya saja sudah bercahaya. Fa fitratuhu, maka fitrah seorang mukmin safiyatun. Fitrahnya seorang mukmin itu safi. Apa? Jernih. Hatinya jernih. Apa ada yang enggak jernih? Banyak, bahkan kebanyakan ya. Jernih lawannya apa? Keruh. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bal rona, ron itu artinya titik hitam. Bahkan Rasul juga menjelaskan, ketika seorang mukmin melakukan satu kesalahan, satu maksiat, nuktatun fi qalbihi nuktatun sauda, akan muncul di hatinya satu titik hitam.
Yang kalau sudah banyak titik hitamnya, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa berbalik. Artinya berbalik, yang baik dikatakan jelek, yang jelek dikatakan baik, yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah. Karena fitrahnya sudah tidak jernih. Bagaimana hati yang sudah jernih, fitrah yang sudah jernih? Atau kalau tadi lentera itu minyak, kalau minyaknya jernih. Kata beliau di sini, musta'iddatun litta'alimil ilahiyah. Kondisinya itu dia penuh semangat, ya, penuh semangat, optimis, hangat, tidak dingin gitu ya, tidak lemot, bahasanya mungkin bahasa kita sekarang, tidak lemot untuk menerima pengajaran-pengajaran ilahiyah, Al-Quran dan Sunnah. Wal amalu, atau wal amali al-masyru', dan semangat untuk mengamalkan apa yang disyariatkan. Nah, di sini sudah menjelaskan tanda, ya, orang yang fitrahnya bagus itu orangnya gak lemotan. Nah, gitu ya. Orangnya penuh energik, semangat di dalam perkara yang bermanfaat pada dirinya. Dan memang diajarkan seperti itu, kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu dalam perkara yang bermanfaat bagimu, baik manfaat dunia maupun akhirat. Wala ta'jaz, jangan kamu lemah. Fa idza wasala ilaihi, kalau sampai ke hati yang jernih tadi, al ilmu wal iman, ilmu dan iman, ista'alla dzalikan nur fi qalbihi, makin terang atau bercahaya, atau ista'alla di sini menyala. Fitrah yang sudah terang tadi kena api berupa ilmu dan iman, itu terang. Kalau lentera, kata Allah tadi, minyaknya sudah terang, diberi api, terang lagi, makin terang. Di sini dua, ilmu atau Al-Quran dan Sunnah, wal iman, dan iman. Tidak bisa orang itu cuma ngerti saja tapi tidak beriman. Hafal ayatnya, hafal Quran, hafal hadis-hadis, hafal, tapi nggak ngefek, itu berarti tidak iman padanya. Ilmunya hanya sampai di lisan, tidak melampaui kerongkongannya, sebagaimana Rasul sampaikan. Saya harju min di hada, akan keluar dari punggung orang ini. Itu ketika Dzulhuwaisirah ini gembongnya teroris, gembong Khawarij, yang datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ittaqillah, kata Dzulhuwaisirah, wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, i'dil, berbuat adillah engkau, innaka la ta'dil, sesungguhnya engkau tidak adil. Rasul digitukan. Kata para ulama, ucapan-ucapan orang ini itu kufur. Nah, menuduh Rasul tidak bertakwa, menuduh Rasul tidak adil. Sehingga kata Rasul, waihat, celaka kamu, siapa yang bisa adil kalau Rasul Allah, kepercayaan Allah itu sudah tidak adil. Maka berdirilah Umar, ya Rasul, izinkan aku penggal leher orang ini, jangan. Nanti akan dikira Muhammad membunuh sahabatnya. Saya rujuk min diihada, kata beliau, akan keluar dari punggung orang ini kaumun, suatu kaum,
Yaqra'unal Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, yang tidak melampaui kerongkongannya. Jadi bacanya hanya sampai di lidahnya saja. Wah, lancar kalau baca. Sampai enggak bisa didengar ya. Itu baca apa, a, baca sya, sa, so, enggak jelas. Dan itu celaan dari Rasul, itu celaan orang yang cuma senangnya baca, tidak mau mengamalkan. Maka di sini memang harus dua, ngerti dan iman. Maka dengan iman ini nanti akan berbuah berupa apa? Ketundukan kepada Allah, berupa apa? Ibadah, berupa akhlak mulia. Ista'alla dzalikan nur fi qalbihi, bercahaya atau menyala cahaya tadi di hatinya. Tadi dua ya, fitrahnya yang sudah memang jernih, kemudian diberi ilmu, makin bercahaya, makin terang. Nah, ini pelajarannya bagi kita, bahwa setiap kita mungkin menyadari hati kita ini masih banyak keruhnya, banyak kotornya. Maka ayat-ayat itu bisa menghilangkan atau buih. Kalau gelas itu banyak buihnya atau dipenuhi buih, nah, karena buih itu tidak ada gunanya. Orang nggak butuh buih. Yang dibutuhkan apa? Air. Air itu ilmu, buih itu nggak berguna. Untuk ganti gelas yang penuh buih itu ditatasi dengan air. Kalau airnya terus naik, itu buihnya hilang dengan sendiri. Demikian juga hati yang penuh dengan subuhat, penuh dengan syahwat, penuh dengan hayalan-hayalan, nah, penuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak diajarkan, itu semua buih, tidak bermanfaat. Kata Allah, yadhabu jafaa, fa amma zabadu yadhabu jafaa. Adapun buih hilang nanti, kena ilmu, kena iman. Maka Al-Quran ketika orang itu mempelajari dan sunnah-sunnah Nabi, itu hilang. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anu syifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu obat. Nah, tadi itu buih itu penyakit. Nah, maka bercahayalah hati. Nah, bercahaya dengan cahaya ilmu dan iman itu di hatinya. Bimanzilati isti'alin nar fi fatilati dzalikal misbah. Ilmu dan iman itu seperti lentera, seperti api yang nyala di atas sumbu tadi. Yang pertama fitrah tadi adalah minyaknya, yang lenteranya itu tadi ilmu dan iman. Bagaimana kalau orang nggak ngaji, cuma fitrahnya bagus tapi nggak mau ngaji? Ya itu bukan dalil bahwa dia fitrahnya bagus. Ya, kalau udah tidak mau ngaji, ya fitrahnya jelek, bukan bagus. Karena dia telah meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah. Kata Rasul SAW, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu bagi setiap muslim. Kalau dia kemudian tidak mengerti agama Allah, maka sudah tegak hujah baginya. Nah, wa huwa safil qalbi, orang mukmin itu hatinya bersih, hatinya jernih. Min su'il qasdi, di sini disebutkan oleh beliau Al-Imam As-Sa'di penyakitnya, ya, penyakit hati yang bikin hati keruh. Pertama, su'il qasdi. Apa artinya? Jeleknya tujuan. Antum ngaji tujuannya apa? Nah, maka dua kenikmatan
Yang tertinggi ini 2 di sini disebutkan 2. Dan 2 penyakit ini memang perusak hati, menyebabkan terhalangnya cahaya masuk ke dalam hati. Yang pertama tadi su'ul qasdi, jeleknya tujuan. Kan banyak ada kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu liyubahi finnas, untuk bangga-bangga di hadapan manusia, au liyumaris sufaha, atau dalam rangka untuk bisa mengalahkan orang-orang bodoh, mendebati orang-orang bodoh, tujuan belajar. Fannaru aula lahum, maka neraka yang lebih pantas baginya. Berarti apa? Dia salah tujuannya. Kuliahnya di mana, Mas? Di kampus agama. Kenapa? Ya supaya saya nanti jadi menteri agama, atau ya urusannya dunia lah misalnya. Tendensinya, niatnya dunia, bukan ikhlas karena menjalankan perintah Allah, bukan karena takut pada Allah, untuk menghilangkan kejahilan pada dirinya. Itu namanya su'ul qasdi. Yang kedua wasu'il fahmi, jeleknya pemahaman dari Allah. Niatnya bagus, ikhlas, tapi pemahamannya salah. Nah, ini juga kotoran hati yang menyebabkan orang itu belum sampai kepada hati yang jernih. Maka pemahaman itu ada yang benar dan kebanyakannya salah. Ada tolak ukurnya, ada standarnya pemahaman itu. Siapa itu? Rasulullah SAW dan sahabatnya. Barang siapa yang memahami Islam, memahami Al-Quran dan Sunnah, keluar dari tolak ukurnya, keluar dari standarnya, yaitu Rasulullah dan sahabatnya, maka itu menyimpang, pemahamannya salah, keliru, keluar menyimpang dari jalan yang lurus. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sataftariku ummati ala salasin wa sab'in, akan berpecah umatku itu menjadi 73 golongan, firqatan. Fintani wa sab'una finnar, yang 72 di neraka, masuk neraka karena pemahamannya enggak benar. Wa wahidatun fil jannah, yang satu saja yang masuk surga. Nah, itu menjelaskan adanya standarisasi di dalam pemahaman dan pengamalan Islam. Keluar dari standar ini nyimpang. Dan bahayanya bukan hanya patah kakinya, bukan hanya rusak badannya, tapi kata Rasul, fintani wa sab'un finnar, urusannya neraka. Idza wasala ilaihil iman, kalau sampai kepada hati yang bersih tadi dari 2 tujuan, dari 2 penyakitnya tadi, adha'a, maka bercahaya, hatinya bercahaya, idha'atan tam azimatan, dengan cahaya yang sangat azim. Azim apa itu? Besar ya. Cahayanya itu Masya Allah besar. Kalau lampu wattnya itu mungkin ribuan. Kenapa bisa begitu? Lisofaihi, karena jernihnya, minal kudurat, karena jernihnya minyak tadi, minal kudurat, dari kudur. Kudurat ini jamak dari qadar, ya kadar, yaitu kotoran-kotoran. Minyaknya itu bersih, enggak ada sampah-sampahnya. Nah, wadzalika bimanzilati safaiz zujajah ad-durriyah. Hal itu seperti bersihnya atau jernihnya kaca. Misalnya minyaknya bagus, jernih,
apinya juga menyala bagus, tapi semprongnya itu kotor. Kalau kan kotor semprong itu kalau nggak dibersihkan. Nah, maka itu mengurangi apa? Cahaya. Nah, fayajtami'u lahu nurul fitrah, maka terkumpul pada lentera tadi atau pada hati seorang mukmin, terkumpul pada orang mukmin nurul fitrati, cahaya fitrah, wa nurul iman, cahaya iman, wa nurul ilmi, cahaya ilmu. Di ilmu Al-Quran dan Sunnah itu cahaya, menimbulkan terang gitu loh, bercahaya seperti kita lihat cahaya seperti itu. Al-Quran dan Sunnah itu. Hanya saja kalau fitrahnya itu kotor, itu cahayanya hilang. Nah, maka kita harus selalu berupaya untuk nyaring, membersihkan hati fitrah itu supaya tidak kotor. Karena kalau kotor, kaidahnya itu kata para ulama, ilmu dan hati dan kemaksiatan, ilmu itu cahaya, kemaksiatan kegelapan tidak akan bersatu di dalam hati. Kalau ingin ilmu itu masuk, harus selalu apa? Dibersihkan hatinya dengan banyak apa? Istighfar, banyak taubat. Maka Rasulullah SAW sehari itu berapa? 70 sampai 100 kali beliau bertaubat kepada Allah, membaca apa? Astagfirullah wa atubu ilaih. Maka terkumpul pada hati seorang mukmin nurul fitrati, cahaya fitrah, wa nurul iman, cahaya iman. Iman itu artinya ilmu yang mendalam. Kalau secara bahasa, ilmu itu adalah at-tasdiq, pembenaran. Kalau para ulama mendefinisikan iman itu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu iman. Pembenaran dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Iman. Itu cahaya. Wa nurul ilmi, nah, wa safa'il ma'rifah, dan ilmu yang benar tadi, ilmu yang bersih, ilmu yang asli. Nah, ilmu yang asli yang datang dari Rasul dan para sahabatnya. Karena Rasul mengatakan tadi, satu yang masuk surga, wa wahidatun fil jannah. Para sahabat juga masih tanya lagi, karena Rasul mengatakan wahia al jamaah, ma hiyal jamaah, siapa jamaah itu ya Rasul? Ma ana alaihi wa ashabi, yang aku berada di atasnya dan sahabatku. Itulah ilmu yang safi, ilmu yang bersih. Dan Masya Allah, Allah takdirkan ilmu yang datang dari Rasul dan para sahabatnya benar-benar bersih. Ketika ini diamalkan atau difahami, kemudian diamalkan, akan menimbulkan tadi ketenangan jiwa, orangnya kokoh, sabat. Kokoh itu sabat, kokoh, jiwa tidak resah. Nah, walaupun dia harus melawan arus di tengah gelombang yang berlawanan, orang-orang sama ke barat, dia ke timur sendiri, orang-orang ke timur, dia ke barat sendiri. Dan memang begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban. Islam itu datangnya asing. Fasayaudu ghariban kama bada'a, maka akan nanti kembali asing sebagaimana awalnya. Tapi dengan ilmu yang bersih, itu orangnya tenang,
sendirian di kampungnya, Masya Allah, tapi tidak merasa resah dengan di hadapan atau di tengah-tengah orang yang berseberangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba lil ghuraba." Berbahagialah bagi orang-orang asing. Alladzina yaslihuna idza fasadan nas, yaitu ketika dia tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah ketika manusia sudah meninggalkannya. Manusia sudah berbalik. Yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah, tapi dia tetap pegangi apa yang ada pada Rasul dan sahabatnya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan muncul di umat ini qaumun, suatu kaum zahirina 'alal haq, yang dia tetap tegak, tetap kokoh, nampak jelas di atas kebenaran. La yadurruhum man khadzalahum. Kata Rasul, tidak akan membahayakan kaum ini orang-orang yang menyelisihinya, orang-orang yang memusuhinya. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul ingatkan agar kita menggigit dengan geraham apa yang ada pada Rasul dan sahabatnya di dalam apa? Memahami dan mengamalkan Islam. Rasul mengatakan gimana? Man ya'is minkum, barang siapa yang di antara kalian hidup panjang, fasayara ikhtilafan katsira, pasti kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian, ini jalan keluarnya, pegangi sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha, berpegang teguhlah padanya, wa addu 'alaiha bin nawajid. Nah, gigitlah dengan geraham sunnah itu, sampai pun kalian harus makan akar pohon, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nurun ala nurihi, kata beliau di sini, cahaya di atas cahayanya. Maka ini juga nasihat untuk bagi kita agar ilmu itu seperti makanan. Cuma ilmu itu makanan jiwa, makanan hati. Kalau nasi itu makanan badan. Makanan badan saja dianjurkan dan disyariatkan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, makan itu apa? Halalan thayyiban, supaya tidak menimbulkan penyakit. Maka lebih-lebih penyakit, lebih-lebih makanan hati. Tidak asal itu ilmu kemudian diterima, harus hati-hati. Jangan asal baca, jangan asal semua ustadz, semua yang mengatakan dai diterima. Harus dilihat dulu ilmu yang dibawa ini dari mana. Nah, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan muncul nanti dai-dai ila abwabin nar, ila abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Walamma kana hadza min nurillah ta'ala, ketika ini merupakan cahaya Allah. Cahaya Allah tadi ya, mulai dari fitrah yang bagus, kemudian ilmu dan iman. Nah, itu semua cahaya Allah. Karena ini merupakan cahaya Allah, walaisa kullu ahadin yaslihu lahu dzalik. Kata beliau, tidak semua orang itu pantas untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah lama taklim gak ngefek. Itu ada masalahnya apa? Ya karena masalahnya memang itu nurullah, cahaya Allah, hidayah dari Allah. Makanya Allah katakan di sini gimana? Yahdillahu linurihi man yasha. Allah beri hidayah kepada cahaya Allah tadi siapa yang Allah
kehendaki. Mudah-mudahan Allah SWT menakdirkan kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah, yang pantas untuk diberi hidayah oleh Allah SWT. Dari itu kalau membaca ihdinas siratal mustaqim, benar-benar hadir hatinya mohon hidayah. Pakai hak ya, bukan. Hak itu di bawah. Kalau terlalu tipis, misalnya itu hak, jadinya salah, tidak pas. Kalau hak itu dari hada, itu artinya bujang, lajang. Kalau dari hada, itu petunjuk. Mimman ya'lamu zakaahu, Allah akan beri hidayah kepada cahaya Allah orang-orang yang diketahui oleh Allah kebersihan jiwanya, kebersihan hatinya, wa taharatihi, dan sucinya. Zakat itu memang masih bagus, asli, tahara, bersih. Wa annahu yuzakki mahu wayanmu, bahwa dengan hidayah Allah itu, dengan cahaya Allah itu akan berkembang. Nah, dengan cahaya Allah hati orang itu akan berkembang. Yanmu artinya berkembang juga. Wa yadribullahul amtsala linnas, demikian Allah membuat permisalan untuk manusia. Liyakilu anhu, supaya manusia itu faham. Akola itu dari kata akal. Akal itu suatu yang mengikat. Nah, ikol itu ikatan. Kalau unta diikat, ini namanya ikol. Sehingga kalau ada orang ngerti kok enggak nyantol pada dirinya, itu dikatakan tidak berakal. Ya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah engkau suruh manusia berbuat baik dan engkau lupakan dirimu sendiri, dan sementara engkau membaca Alkitab, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Wa yafhamu, demikian supaya manusia itu bisa akal, mengerti, wa yafhamu, dan faham, lutfan minhu bihim, sebagai bentuk kelembutan Allah kepada orang-orang beriman, wa ihsanan ilaihim, dan sebagai bentuk kebaikan Allah, karena Allah itu maha baik, maha lembut, latif. Tidak ada sama sekali bagi Allah itu sifat celah, sifat kurang. Allah maha sempurna, maha husna, maha sempurna, sifat-sifatnya maha husna, nama-namanya. Waliyattadiha al-haqqa minal batil. Kenapa Allah membuat permisalan-permisalan? Hati keadaan seorang mukmin itu seperti lentera seperti itu. Kenapa? Untuk lebih memperjelas antara kebenaran dan kebatilan. Jadi kebenaran dan kebatilan itu dalam Islam itu jelas. Makanya tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam ini. Kenapa tidak dipaksa? Karena Allah mengatakan apa? Al-ghay dan rus itu qad tabayyana rusdu minal ghay. Karena sangat jelas mana yang salah, mana yang benar. Fa innal amsala tuqarribul ma'ani al-ma'qulah. Karena permisalan-permisalan atau contoh-contoh itu bisa memperdekat makna yang bisa dicerna oleh akal minal mahsusah, dari perkara-perkara yang nampak. Yang nampak apa? Lentera yang sudah sering kita lihat. Fayu'allimuha faya'lamuha al-ibadu ilman wadihan.
maksud dan tujuannya Allah membuat permisalan supaya hamba-hambanya ini mempunyai ilmu yang jelas. Ilmunya tidak samar-samar. Itu tujuannya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Fa ilmuhu muhitun bi jami'il asya'. Maka ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Fal ta'lamu, maka hendaknya diketahui anna darbahul amsal darbun man ya'lamu haqa'iqil asya'. Bahwa yang membuat permisalan ini adalah permisalan yang dibuat oleh yang mengerti segala sesuatu. Wa tafasiliha, baik itu globalnya maupun rinciannya. Tidak ada yang terluput segala sesuatu itu dari ilmu Allah. Bahkan ilmu Allah meliputi yang ada maupun yang tidak ada. Itu Allah Maha tahu. Seperti Allah mengatakan, kalau ada Tuhan bagaimana? Yang rusaklah langit dan bumi. Ada enggak dua Tuhan? Enggak ada. Tapi Allah kan tahu akibatnya. Nah. Wa annaha maslahatun lil ibad. Bahwa permisalan-permisalan itu bermanfaat bagi hamba. Sehingga Allah memberikan permisalan. Falyakun, maka hendaknya istighalakum, sibuknya kalian bitadabburiha wa ta'alluqiha. Hendaknya kalian sibuk dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, yang itu merupakan lentera bagi kita semua yang menerangi jalan kita di tengah kegelapan. Wa ta'alluqiha, dan hendaknya kalian sibuk menggantungkan pikirannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, seperti kisahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, pikirannya itu enggak putus gitu sampai semalam itu, seakan-akan pikirannya walaupun badannya tidur itu enggak tidur pikirannya. Sebentar bangun wudu nulis, tidur lagi, itu malam. Sampai kata Imam Bukhari itu semalam sampai 12 kali bangun nulis bangun, karena pikirannya terus jalan. Semangatnya seperti itu. Beliau orang yang jenius ya, orang yang hafid seperti itu. Semangatnya seperti itu sebagai teladan. Kita hafalan angel, memahami angel, lemot. Wah, ini dinasihati dengan ayat-ayat ini. La bil i'tiradi 'alaiha. Nah, bukan dengan cara banyak nentang, melawan. Wala bimu'aradatiha, dan menyelisihi. Fa innahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu yang Maha tahu, sementara kalian tidak tahu. Nah. Walamma kana nurul iman wal Qur'an aktsara wuqu'i asbabihi fil masajid zakaraha. Bukan, ini sudah masuk ayat 36. Karena di sini ya, kalau ingin tahu kaitannya dengan ayat 36, kata beliau Al-Imam As-Sa'di, ketika cahaya iman dan cahaya Al-Qur'an itu kebanyakannya diperoleh di masjid, maka Allah katakan di ayat 36, fi buyutin adzinallahu an tarfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha, dan seterusnya. Di masjid-masjid, alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa ta'lim di masjid, di rumah Allah, membaca kitab terbaiknya Allah. Mudah-mudahan
benar-benar memupuk, memperbaiki, memberi cahaya iman pada hati-hati kita, sehingga produknya menjadi umat terbaik dari seluruh umat nabi-nabi sebelumnya. Inilah surat An-Nur ayat 35 kita baca untuk membangkitkan semangat kita untuk kembali kepada Al-Quran, mempelajarinya, dan insyaallah minggu Ahad depan kita lanjutkan surat Al-Qari'ah yang sudah kita bahas sampai pertengahannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.